Tahun 2025 mencatatkan rekor kelam dalam sejarah kebencanaan nasional berdasarkan rekapitulasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana per tanggal 31 Desember, Indonesia telah diguncang 3.233 kejadian bencana. Total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.623 jiwa dengan 220 orang dinyatakan hilang. Bencana banjir merupakan bencana yang memiliki frekuensi kejadian paling tinggi di tahun 2025 yang kemudian diikuti oleh cuaca ekstrim dan karhutla. Kali ini Amkolabora Institute akan meninjau kembali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun 2025. Januari dibuka dengan tragedi di Petung Kriono, Pekalongan. Hujan dengan intensitas tinggi pada 21 Januari menyebabkan tanah jenuh air. Longsor dan banjir bandang menewaskan 20 orang. Akses infrastruktur lumpuh total, menghambat respons tanggap darurat selama 48 jam pertama. Masuk ke bulan Februari, pada tanggal 8 Februari, banjir merendam wilayah Demak, Jawa Tengah dengan dampak yang meluas. Data BPBD mencatat 56.000 warga terdampak secara langsung. Sebanyak 4.508 unit rumah terendam banjir, memaksa 547 jiwa mengungsi ke titik-titik aman. Kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan pertanian di fase ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Maret 2025 menjadi pengingat kerentanan infrastruktur perkotaan. Pada 4 Maret, banjir melumpuhkan Jabodetabek. Data lapangan menunjukkan 77 rukun tetangga tergenang. Indikator keparahan terlihat di Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, di mana ketinggian air tercatat mencapai 5 meter. Luapan 3 sungai utama seperti Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Pesanggerahan gagal ditampung oleh sistem drainase yang ada. Bergeser ke bulan Mei, ancaman geologi mulai muncul. Tanggal 23 Mei pukul 2.52 waktu Indonesia Barat, Bengkulu diguncang gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,3. BMKG menganalisis sumber gempa berasal dari aktivitas intraslab di kedalaman 84 km. Meski tidak memicu tsunami, guncangan selama 20 detik ini merusak lebih dari 100 bangunan fisik, baik rumah warga maupun fasilitas umum, dan menyebabkan 1 korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan. Memasuki pertengahan tahun, parameter cuaca berbalik drastis. Indonesia memasuki fase kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah dengan kejadian karhutla yang signifikan. Sebelum kemarau memuncak hingga 20 Juli 2025, Riau mencatat 4.449 titik panas atau hotspot dari satelit, dengan luas area terbakar mencapai sekitar 751 hektar, sebagian besar di lahan gambut. Selain Riau, wilayah lain seperti Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga mengalami kebakaran dengan ribuan titik panas terdeteksi di berbagai provinsi. Indeks standar pencemaran udara di beberapa wilayah sempat menyentuh level tidak sehat, mengganggu aktivitas penerbangan dan kesehatan ribuan warga akibat infeksi saluran pernapasan akut. Oktober hingga November menandai kembalinya bencana hidrometeorologi dan vulkanologi. Di Jawa Barat, sepanjang Oktober tercatat 95 kejadian bencana yang didominasi longsor dan banjir, merusak ratusan rumah di Bogor, Sukabumi, dan Garut. November menjadi bulan yang mematikan. Tanggal 16 November, longsor di Banjarnegara menimbun dusun Situkung. 10 nyawa melayang, 48 rumah rusak berat, dan 934 jiwa harus direlokasi. 3 hari berselang, 19 November, aktivitas vulkanik Gunung Semeru melonjak drastis. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status ke level 4 atau awas. Data teknis letusan mencatat kolom abu setinggi 2000 meter dan awan panas guguran meluncur sejauh 13 km. Radius bahaya diperluas, memaksa 1.000 warga di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro meninggalkan zona merah. Namun, seluruh catatan bencana tahun 2025 seolah tertutup oleh satu peristiwa katastrofik di penghujung tahun. Desember menjadi bulan paling kelam bagi Pulau Sumatera. Pemicu utamanya adalah siklon tropis Senyar. Fenomena ini menciptakan anomali cuaca ekstrim yang jarang terjadi, menumpahkan curah hujan dengan intensitas tinggi secara terus-menerus selama lebih dari 1 pekan di pantai barat dan utara Sumatera. Dampaknya meluas secara simultan di 52 kabupaten dan kota yang tersebar di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Provinsi Aceh mencatatkan fatalitas tertinggi. Pada tanggal 3 Desember, banjir bandang meluluh lantakan Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya.
air bah datang dengan kecepatan tinggi, menyapu pemukiman padat penduduk. Sampai saat ini, Aceh menanggung angka kematian tertinggi, yakni 544 korban jiwa dengan 31 orang masih dinyatakan hilang. Sebanyak 214.000 jiwa terpaksa hidup di pengungsian. Ini adalah mobilisasi pengungsi terbesar dalam 1 dekade terakhir akibat bencana hidrometeorologi. Bergeser ke selatan, Provinsi Sumatera Utara menghadapi jenis ancaman yang berbeda. Pada 4 Desember, banjir bandang di Tapanuli Tengah tidak hanya membawa air, tetapi juga material solid seperti lumpur pekat dan ribuan kubik kayu gelondongan. Material ini menghantam struktur bangunan hingga rata dengan tanah. Di wilayah ini, BNPB mengonfirmasi sebanyak 372 korban meninggal dunia, sebanyak 42 orang lain hilang, diduga tertimbun material longsor atau hanyut ke sungai yang meluap. Sekitar 2.300 warga mengalami luka-luka akibat benturan puing bangunan yang terbawa arus. Sementara itu, di Sumatera Barat, Kabupaten Agam dan sekitarnya lumpuh. Longsor menutup akses jalan nasional, mengisolasi ribuan warga. Di provinsi ini, tercatat sebanyak 264 korban jiwa dan 72 orang hilang. Jika kita mengakumulasikan data dari ketiga provinsi tersebut hingga Minggu ke-4 Desember, total korban meninggal dunia menembus angka psikologis 1.180 jiwa. Infrastruktur pun lumpuh total, sebanyak 175.126 unit rumah rusak, 776 jembatan putus, dan hampir 4.000 fasilitas umum termasuk sekolah dan puskesmas rusak. Skala kerusakan ini memaksa pemerintah pusat menetapkan status tanggap darurat bencana nasional hingga masa pemulihan yang diprediksi memakan waktu bertahun-tahun. Tahun 2025 memang penuh guncangan. Alam menunjukkan kekuasaannya, menegur kelalaian kita, sekaligus menguji persaudaraan kita. Tapi lihatlah, di setiap bencana itu selalu ada tangan yang terulur. Ada relawan yang tak kenal lelah. Ada bantuan yang tak putus mengalir, dan ada senyum yang kembali merekah di wajah para penyintas. Kita mungkin tak bisa melawan kehendak alam, tapi kita bisa memilih untuk selalu bangkit. Kita bisa memilih untuk memperbaiki diri, menjaga lingkungan lebih baik lagi, dan memperkuat mitigasi. Selamat jalan 2025. Terima kasih atas segala pelajarannya, dan selamat datang 2026. Kami siap melangkah dengan lebih tangguh, lebih waspada, dan lebih peduli.